kita acarakan talkshow pada hari ini, Sobat Jaktim, ada beberapa respon di medsos kita. Dari username Mega Fitriarani. Nah, pertanyaannya itu, apakah sampah plastik Jakarta, khususnya Jakarta Timur, sudah terrealisasi menjadi barang daur ulang? Nah, seperti apa nih Pak? Baik, memang untuk daur ulang sampah plastik ini memang belum semua ya, semua dilakukan, tapi sudah mulai upaya ya. Contoh ada beberapa, seperti ini kan limbah-limbah plastik ya, kalau tidak salah ada beberapa seperti ini ya Pak ya? Ya, Nah, itu sudah bisa plastik dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada juga yang di daerah Cibubur ya, itu sudah menjadikan produk-produk. Ada juga rumah-rumah ibadah ya, rumah-rumah ibadah saya lihat sudah sudah mengolah dari sampah plastik itu sampah bermanfaat, bisa untuk hiasan-hiasan. Jadi artinya memang selain dia bernilai ekonomi, dia bisa diolah gitu loh Pak. Diolah jadi kan suatu hiasan. Ya itu. Nah, kemudian di pengolahan limbah plastik ini memang masih suatu masalah ya di Jakarta, sehingga pada tahun 2019 itu per 1 Juli 2019 ada peraturan Gubernur 142/2019 itu memang mewajibkan kantong belanja ramah lingkungan. Nah, salah satu upaya kita artinya mengurangi ya, kalau yang tadi sudah ada bisa kita olah, plastik itu bisa dimanfaatkan, kemudian kalau ini sudah mulai kita kurangi. Nah, di Jakarta Timur ini ada lebih kurang 1.700 ya, 1.700 lebih kurang ya, nanti data kita lengkapin. Semua minimarket ya, retail itu alhamdulillah sudah tidak menggunakan KBRL lagi. Nah, artinya upaya pengurangan itu sudah dimulai. Nah, tinggal nanti ada beberapa pasar tradisional yang belum maksimal, tapi kelihatannya merubahnya memang perlu waktu. Nah, tapi upaya kita bagaimana mengurangi sampah plastik sudah ada dan memanfaatkan sampah plastik itu supaya juga ada nilai manfaatnya, juga sudah kita mulai itu tadi ada digunakan untuk membuat hiasan, kemudian ada nilai-nilai pernak-pernik seperti mungkin salah satu yang ada di depan kita ini adalah sebenarnya plastik ya, yang tadinya dibuang bekas-bekas sampul sabun ya, itu sebenarnya sudah banyak dipamerkan. Nah, apakah itu nilai jual ya? Sebenarnya kalau dinilai jual dibanding kreativitasnya itu yang menurut saya yang kita hargai itu kreativitas menggunakan barang yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan nilai ekonominya sih kalau saya lihat tuh memang tidak setinggi ya, tidak bisa terlalu berharap besar dengan nilai ini, sehingga mungkin salah satu faktor ya yang menyebabkan dia lebih bagus saya menjual saja daripada dia menjadikan suatu barang yang kalau dijual tidak terlalu banyak nilai ininya. Dia lebih suka dengan menjual melalui bank sampah itu tadi untuk plastik. Iya. Oke, jadi Sobat Jaktim, kalau ke minimarket sarankan pakai bawa tas belanja yang berkali-kali bisa dipakai. Ya. Ya, yang seperti plastik yang sekali pakai nanti susah terdegradasinya kalau menjadi dibuang 200 tahun, Pak. Ya. 200 tahun itu baru bisa terurai kembali. Oke, Pak. Jadi paham kan sobat Jaktim bahwa sampah plastik terurainya 200 tahun. Nah, jadi betapa lamanya kalau sampah plastik itu menjadi sampah dan dibuang ke lingkungan itu sangat berbahaya dan memiliki dampak yang sangat lama. Oleh karena itu bagaimana kita harus menghindari menggunakan tas belanja dari bahan plastik. Yang kedua Pak, dari Abu Rizal M. Ini hampir sama dengan Dimas Aditya M. Ini soal bank sampah. Bank sampahnya tolong digebrak lagi. Maksudnya di mana ya bank sampahnya? Gimana sih caranya kalau mau ngasih sampah ke bank sampah? Dan bank sampahnya itu ada di mana? Nah, itu bagaimana, Pak? Baik, bank sampah kita di Jakarta Timur sudah tersebar ya di seluruh RW yang jumlahnya lebih kurang 394 lokasi RW dan tersebar. Kemudian ada yang ada namanya bank sampah induk ya yang ada di suku dinas Jakarta Timur, dan ada namanya bank sampah unit yang ada di 10 kecamatan. Nah, selebihnya itu ada di
masyarakat di RW-RW yang ada di Jakarta Timur. Nah, bagaimana sih kalau kita mau menjadi peserta? Nanti bank sampah tadi saya sudah jelaskan sebagai akan jadi calon nasabah. Nah, bawa saja sampah-sampah anorganik itu ke tempat bank sampah setempat ya yang ada di RW tersebut. Nanti di situ akan dilakukan registrasi sebagai calon nasabah. Kemudian nanti akan lakukan penimbangan dan lakukan pencatatan, nanti akan disebelahkan suatu buku bahwa dia sebagai nasabah. Nah, dan itu semua sudah tersebar di semua wilayah. Oke, Pak. Ini ada yang nanya soal sosialisasi. Ada Oke. 3 orang yang nanya soal sosialisasi. Akun make up by Ega _collection, kemudian @Lutfi Irfananda dan @Shiva Jaludin. Dan mereka menanyakan bagaimana cara pemerintah memberikan sosialisasi soal bank sampah. Nah, kemudian menurut mereka sosialisasi ini belum masif, Pak. Belum masif, sehingga harus digencarkan. Gimana caranya? Ya, untuk melakukan sosialisasi tentang bank sampah ini kita manfaatkan ya supaya tidak terlalu kelihatan formal banget gitu pada event-event pertemuan-pertemuan RT RW yang ada di masyarakat, pertemuan-pertemuan arisan. Kita sosialisasikan kepada ibu-ibu ya, karena sampah rumah tangga itu umumnya kan dari dapur ya, dari ibu. Nah itu yang paling penting dengan ibu-ibu PKK, dengan ibu RT RW yang ada di. Jadi setiap ada pertemuan-pertemuan kita coba untuk mensosialisasikan bank sampah ini. Nah itu kelihatan Pak Erwin ya, kelihatan banget ya, karena pada Januari 2020 awal itu baru 201 bank sampah. Ya. Nah sekarang saya lihat sampai sekarang ini sudah sampai 394. Itu karena apa? Karena adanya sosialisasi yang dilakukan teman-teman. Nah, sosialisasi itu ya itu tadi, kita tidak harus membuat, kita buat sesimpel mungkin mereka bisa melakukan siapa saja. Nah ke depan saya mencoba nanti ya sosialisasi yang lebih ini, karena di rumah asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga itu jelas dia pada umumnya kerjanya di dapur. Nanti dia akan jadi nasabah. Saya akan sedang coba itu ya. Kayaknya sasarannya ini kalau ibu kepala rumah tangganya mungkin sibuk ya. Tapi yang ada di rumah ini saya lagi sasaran saya ke asisten rumah tangga supaya dia mulai ikut menabung bank sampah. Jadi untuk tambahan income dia sebagai pegawai di rumah tersebut dari hasil yang diolah. Ya, siap. Masalahnya mungkin kalau di RW-nya itu tidak ada bank sampah. Ya. Nah, kemana mereka harus? Ya. Kalau dari RW yang tidak buang sampah, kadang ada memang betul Pak, ada RW tertentu tidak bisa membentuk itu, tapi masyarakatnya antusias untuk seperti itu, tentunya harus ada solusi. Solusi yang kami berikan di kelurahan tersebut Jun sudah ada Pak ya. Di kelurahan itu saya lihat sudah ada bank sampah yang sama ini dikelola oleh PPSU. Nah kemudian kalaupun di kelurahan itu tidak ada solusi, karena setiap tadi sudah saya sebutkan di Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup di 10 kecamatan itu sudah ada namanya bank sampah unit. Nah bisa ke bank sampah unit. Kalau yang di tingkat kota bank sampah induk. Jadi ada solusi ke situ. Seandainya di RW tersebut tidak ada bank sampah. Ya Sobat Jaktim, jadi tidak perlu segan-segan jika memiliki keinginan atau niat yang baik untuk membuka bank sampah. Beberapa orang saja di lingkungannya, silakan menghubungi kelurahan atau Satpol Lingkungan Hidup yang ada di masing-masing kecamatan. Mereka sudah dipastikan oleh Pak Kasudin bahwa mereka sudah siap membantu, siap turun lapangan untuk memberikan bimbingan. Begitu Pak Kasudin ya? Iya, betul. Pak Kasudin, ada pertanyaan dari sobat kita Ulfa Kairunisa, bertanya soal metode apa yang diterapkan pemerintah untuk sosialisasikan bank sampah ke masyarakat. Apa metode itu sudah cukup berhasil saat ini? Ya, silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Erwin. Metodologi kami bagaimana informasi tentang bank sampah masyarakat, tentunya sebelum masa pandemi ya, pandemi kemarin memang
rutin petugas kami mensosialisasikan. Tadi sudah saya sebutkan siapa yang melakukan itu, petugas pengawas-pengawas kami yang di lapangan. Nah, dengan pandemi ini yang kita harus mengikuti protokol COVID ya di lapangan itu tidak bisa maksimalkan, maka kita carikan solusi. Mereka bisa langsung kemarin saya coba dengan pakai Zoom ya. Zoom meeting kita akan lakukan itu. Kemudian bisa juga mereka lakukan juga melalui pertanyaan melalui medsos kami yang ada di Jakarta. Tim medsos saya mungkin bisa menghubungi 0857 1692 1250. Nah, di situ teman-teman dari masyarakat khususnya ya bisa menanyakan bagaimana proses pengelolaan bank sampah, bagaimana proses pembentukan bank sampah, bagaimana saya sebagai mau jadi nasabah bank sampah bisa tanyakan tersebut di WA tersebut. Nah, jadi Sobat Jaktim, bahwa meskipun pandemi ini membatasi kita dari berbagai hal, jadi tim dari Sudin, tim dari kecamatan tidak bisa turun ke lapangan langsung menemui warga, tapi bisa bertemu di medsos secara online. Anda bisa bertanya, Sobat Jaktim bisa bertanya apa saja terkait masalah sampah yang ada di Jakarta Timur. Ini responnya seminggu atau gimana Pak Kasudin? Target saya setiap ada lapor, misal contoh ya, di kami di sini artinya kesepakatan kalau berkaitan dengan pengaduan, misalnya sampah tidak terangkut. Ya. Target saya punya SOP 30 menit. 30 menit. Ya. Jadi ada masyarakat mengadu lewat WA, melihat ini target saya 30 menit itu tertangani. Nah, kemudian bagaimana dengan melalui ini kita upayakan ya, kita tugaskan ada teman saya di medsos, memang setiap hari dia melihat, nanti dia akan kembalikan kepada seksinya siapa yang menanganin. Ya, jadi kita supaya jangan sampai pertanyaannya sampai 2, 3, 4 hari kayaknya enggak sudah. Yang nanya mungkin sudah lupa. Nah, kami upayakan secepat mungkin kalau sifatnya bertanya bagaimana mau belajar. Ya, bagaimana belajar bikin bank sampah, bagaimana belajar bikin kompos. Itu saya punya target itu memang nggak boleh terlalu lama ya. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau pengaduan yang sifatnya ada tumpukan sampah, kemudian ada pengaduan tentang pencemaran lingkungan, karena suku dinas lingkungan hidup ini bukan hanya sekedar mengurusin sampah saja Pak Lobo ya, tapi dia mengurusin juga pencemaran udara, air dan tanah. Target saya 30 menit. Ya. Jadi itu sudah harus minimal sudah tertangani, ada petugas kami yang ke lapangan. Mantap. 30 menit sejak pengaduan awal. Sobat Jaktim melakukan pengaduan, langsung direspon. Langsung direspon oleh tim Sudin LH Jakarta Timur. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke, jadi untuk pengaduan permasalahan yang ada di lingkungan bisa lewat medsos tadi dan nomor WA tadi Pak ya? Bisa. Semua ya Pak ya? Tidak hanya bank sampah dong? Tidak ada bank sampah. Tidak hanya bank sampah. Tidak hanya bank masalah. Silakan, semua masalah berkaitan dengan lingkungan. Silakan menghubungi akun-akun medsos yang tadi dan juga nomor WA yang tadi. Nah, sekarang yang terakhir Pak. Nah, apa himbauan Bapak terhadap masyarakat dan juga pihak-pihak swasta bagaimana bisa ikut membantu sehingga target-target pemerintah dalam penanganan masalah sampah ini bisa dilaksanakan sesuai rencana. Gimana Pak? Baik, untuk diketahui bersama ya bahwa mengatasi masalah lingkungan ini ya tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Itu perlu peran serta masyarakat itu yang luar biasa ya, yang bisa menyelesaikan bersama. Minimal kalau masalah yang ada di rumah dia ya minimal mengolah sampah sendiri. Nah gitu. Terus kemudian kalau menemukan suatu masalah yang nggak bisa ditangani oleh masyarakat, minimal menginformasikan. Itu udah artinya masyarakat sudah peduli terhadap ini. Kemudian di pihak swasta, pemerintah kami menghimbau juga bagaimana lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu harus juga taat dengan peraturan-peraturan perundang-undangan masalah pengelolaan lingkungan, kewajiban-kewajibannya harus dipenuhi. Kalau itu kita semua tidak lakukan, ya kita jangan hanya hidup untuk diri kita, tapi kita pikirkan lingkungan ini untuk masa depan anak cucu kita. Marilah sama-sama masyarakat, pemerintah, stakeholder lainnya itu bisa sama-sama kita menjadikan lingkungan
di Jakarta ini menjadi lingkungan yang sehat, bersih. Semua ini perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan masyarakat swasta, perusahaan misalnya. Oke, terima kasih Pak Herwansyah. Jadi Sobat Jaktim, kita jadi tahu bagaimana sistem pengelolaan sampah di Jakarta Timur. Bagaimana jika warga ingin membuat bank sampah juga sudah terjawab. Jadi kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Herwansyah selaku Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur beserta rekan-rekan Sudin LH Jakarta Timur. Semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Sobat Jaktim semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita ketemu dalam episode Obrolin Jaktim selanjutnya.